Hari ini khususnya saya mau menyampaikan terkait dengan cara praktik yaitu meditasi keluar masuknya napas yang saya katakan secara bertahap. Kenapa begitu merasa penting? Karena menurut saya, ibu bapak dan teman-teman sekalian, banyak para yogi, pemeditasi yang mereka sudah meditasi 5, 10, bahkan 20 tahun. Yang kalau ditanya, kamu meditasi pakai apa? Anapanasati, keluar masuknya napas. Terus gimana perkembangan batinmu? Ya, biasa-biasa aja. Ini artinya, selain daripada dirinya yang tidak punya pengetahuan yang lebih, barangkali cara prakteknya juga keliru. Saya merasa bahwa ini masih penting untuk diberikan pemahaman ini. Karena kemarin, khususnya dari bulan kemarin, saya mengadakan kelas terkait dengan Anapanasati Sutta, gimana menyampaikan terkait dengan khotbah Buddha, perhatian terhadap keluar masuknya napas. Itu kelasnya saya buat dalam kurikulum 6 sesi. Di bulan kemarin saya baru sampaikan di pengantar ulasan. Di pengantar ulasannya aja itu sudah mendalam. Dan kalau saya analisa rasa-rasanya kok umat Buddha hanya berhenti sampai di pengantarnya saja. Sementara kalau kita baca Anapanasati Sutta, maka kita melihat ada 4 steps dari 16 steps yang minimal untuk dipraktekkan sama umat Buddha. Kalau dia hanya pengantar tanpa masuk ke dalam step-step sampai 16 tahapan, saya yakin sampai dia meninggal tidak mungkin dia bisa merasakan yang namanya konsentrasi mendalam dan juga pencerahan. Why? Karena dari tahap pertama sampai tahap 16 ini, perhatian terhadap napas, Sang Buddha jelaskan dengan sangat detail. Oleh karena itu saya mau sampaikan terkait dengan ini, ya barangkali nggak panjang waktunya, karena kelasnya aja saya bikin 6 sesi, setiap sesi 2 jam. Dan itu benar-benar dibahas dalam kitab komentarnya. Tapi dalam kajian hari ini, yang mau saya sampaikan hari ini, setidaknya ada 3 buku yang saya gunakan. Yang pertama, selain daripada buku-buku tersebut, saya gunakan khotbah namanya Anapanasati Sutta. Ibu bapak bisa temukan dalam kitab Majjhima Nikaya, Sutta ini nomor ke-118. Ya, saya gunakan dari 3 buku. Satu buku yang penting adalah kitab komentar atau penjelasannya, yaitu adalah kitab Visuddhimagga, The Path of Purifications, yang ditranslasikan oleh Bante Nyana Moli dari Pali ke bahasa Inggris. Kalau ibu bapak mau baca ada 853 halaman, dan tepatnya kalau misalnya baca terkait dengan mindfulness on breathing, ada di halaman 258 sampai 270. Dan kalau 2 buku lagi saya gunakan salah satunya penulis yang terkenal, yaitu adalah Dr. Nanda Malabiwangsa, salah satu senior monk yang ada di Burma, yaitu adalah rektor daripada ITBMU, International Theravada Buddhist Missionary University. Dan bukunya itu berjudul Perspective of Mahasatipatthana Sutta yang pertama, yang kedua Samatha and Vipassana. Saya pikir 3 buku ini akan ada korelasinya terkait dengan apa yang mau saya sampaikan hari ini. Dan kalau setiap malam saya menyampaikan terkait dengan panduan meditasi kepada teman-teman, ya sekitar ada 60 minimal setiap malam yang join jam 10, itu saya sampaikan ini mulai seminggu terakhir ini. Karena saya merasa, waktu itu saya buat penelitian satu riset, terkait dengan hanya meditasi samatha, ketenangan batin, yang sampai beberapa sesi minggu-minggu, katakanlah sampai bulan-bulan, ternyata mindfulness skills mereka, keterampilan mereka dalam mindfulness, perhatian penuh, itu tidak signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Nggak punya pengaruh yang signifikan. Artinya dia masih bisa sering marah, masih bisa sering tidak suka dengan orang lain, masih bisa bosan, bosannya ini tidak bisa dia bendung. Sehingga kadangkala dia menjadi tidak nyaman secara fisik dan batin. Nah, saya rasa pengetahuan tentang Vipassana yang akan saya jelaskan hari ini, itu harus dimunculkan juga. Karena satu lagi permasalahannya. Permasalahannya adalah umat Buddha, bahkan beberapa biku beranggapan kalau meditasi terhadap keluar masuknya napas ya sudah, itu hanya satu di antara 2 metode yang Sang Buddha ajarkan. Itu samatha bhavana aja, meditasi ketenangan batin aja. Tapi sebetulnya kalau kita melihat dari konteks khotbah Anapanasati ini, sebetulnya dua-duanya ini bisa dilakukan. Ketenangan batin bisa dimunculkan, Vipassana bisa dimunculkan.
ketenangan bisa dimunculkan, kebijaksanaan juga bisa dikembangkan. Maka kalau kita praktek dua-duanya, hanya praktek pada keluar masuknya napas aja, ini sudah mampu untuk bisa membawa kita pada pencerahan. Saya mau tanya deh, ini jawab di hati yang jujur ya. Ibu bapak pernah nggak berpikir atau merenungkan, masa iya sih Sang Buddha mengajarkan meditasi atau memperhatikan keluar masuk napas terus-menerus bisa membawa kita pada pembebasan dari penderitaan? Pernah nggak berpikir gitu? Hah? Pernah ya? Kayaknya 3 orang yang bicara itu mewakili populasi di sini. Karena saya yakin semua orang pasti skeptis dong, ragu-ragu dong. Masa iya? Jangankan ibu bapak teman-teman sekalian ya. Kemarin saya ngobrol sama Dr. Jim Erdian, spesialis kejiwaan, dia ngomong, masa iya jalan pelan-pelan, kemudian gerak pelan-pelan, cuma napas masuk, napas keluar, bisa bebas dari penderitaan? Akhirnya dia kalah juga. Akhirnya dia merasakan manfaatnya dan ternyata dia jadi guru meditasi sekarang. Nah, oleh karena itu ibu bapak skeptis semacam ini ya, sikap daripada kita ragu-ragu semacam ini perlu diobati dengan pengetahuan. Pengetahuan seperti yang akan disampaikan pada hari ini. Ibu bapak, sebelum saya masuk ke dalam 4 tahapan yang akan saya bahas, biasanya kalau saya membimbing panduan meditasi saya itu adalah 4 tahapan dari 16. Karena saya merasa kalau 16 dalam satu sesi tahapannya, maka itu saya pikir butuh waktu yang panjang. Bisa sesinya 2 jam atau bahkan 1 jam minimal. Tapi biasa saya menggunakan 30 menit untuk meditasi. Sehingga para beginner atau pemula ini bisa mempraktekannya juga. Ya, maka 4 dari 16 ini menurut saya sudah representatif. Kalau ibu bapak nanti pergi ke tempat retreat, sudah punya bekal. Setidaknya, kemarin saya sudah praktek 30 menit setiap hari dengan 4 dari 16 steps pengamatan keluar masuknya napas. Maka dengan Anda mengamati 4 ini aja, dari waktu ke waktu setiap hari, saya yakin konsentrasi Anda meningkat, pengetahuan Anda juga meningkat. Ya. Tapi sebelum saya jelaskan itu, saya mau menjelaskan terkait dengan apa yang Sang Buddha berikan instruksi di awal yang paling fundamental dan penting ketika seseorang bermeditasi napas. Dan saya akan berikan nanti penjelasan saya kenapa saya bilang umat Buddha hanya berhenti di pengantarnya saja. Oke? Ini ada salah satu syair atau stanza yang diberikan pernyataannya oleh Sang Buddha dalam Anapanasati Sutta, Satipatthana Sutta. Nisidati palangkang abujitwa ujung kayang panidaya parimukhang sating upatapitwa so satwa asasati satwa pasasati. Nisidati, dia duduk palangkang dengan kaki bersilang. Abujitwa, dia benar-benar menegakkan kakinya itu terkunci dengan kaki yang bersilang atau duduk seperti meditasi. Ujung kayang panidaya, dia menegakkan badannya secara lurus. Sating upatapetwa, dia menjaga perhatiannya. Upatapetwa itu adalah menjaga, sating itu perhatian. Parimukhang, di depan atau di sekitar daripada wajahnya, di sekitar bagian hidungnya. So satwa asasati, dia tahu asasati bahwa dia sedang bernapas keluar. So satwa pasasati, dia tahu dia sedang mengamati napas masuk. Itulah kenapa alasannya saya bilang umat Buddha hanya berhenti napas masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. 5 menit kemudian bosan. Samanera kapan selesai? Kemudian nyamuk sudah mulai berdatangan, kaki mulai kesemutan, badan mulai pegel, pikiran mulai bosan. Akhirnya apa? Matanya melek, HP-nya wah, baru 5 menit ternyata. Nah, kalau itu dijadikan kebiasaan, maka lama-kelamaan kita nggak akan bisa berkembang dalam durasi, dalam daya tahan, dalam konsentrasi, apalagi dalam kebijaksanaan. Tidak akan ada perkembangan yang signifikan. Nah, kenapa? Karena tidak ada steps berikutnya yang harus diamati dan dituju, bahkan dijadikan orientasi yang harus dicapai. Nah, oleh karena itu saya jelaskan dulu. Nisidati palangkang abujitwa, ini Anda penting sekali untuk duduk bagaimanapun posisinya. Saya sarankan para perumah tangga, siapapun, kaki kiri di belakang, kaki depan di depan. Nah, itu sudah sangat bagus sekali karena akan sangat minim terkait dengan kesemutan dan kram. Nah, yang diungkapkan dalam kitab penjelasannya, yang namanya paha kita ini harus terkunci.
Biasanya saya mengamati orang meditasi, kakinya tuh begini. Kalau kakinya begini, dia nggak akan tahan dalam waktu 5 menit. Why? Kenapa? Karena dia punya paha ini tidak bersandar, tidak terkunci kepada lantai. Harusnya seperti orang yoga, maka kakinya tuh harus menempel dengan lantai. Kalau Anda yang belum bisa, harus dibuat elastis dulu kakinya, nanti latihan sedikit demi sedikit. Kalau ibu-ibu yang sakit, yang bapak-bapak sakit misalnya, bisa duduk di kursi. Asalkan badannya tegak. Sehingga posisi duduk itu menjadikan ibu bapak dan teman-teman nyaman dalam posisi meditasi. Saya riset selama 3 tahun saya retreat meditasi, saya ikutan retreat ya. Dalam akhir semester biasanya ada 10 hari. Saya riset selama 3 tahun, kenapa saya nggak pernah bisa duduk dalam waktu yang lama? Why? Ada yang tahu jawabannya? Ternyata setelah saya amati, kalau kita punya postur tubuh kita amati, coba pegang di bawah pantat kita ini. Ini ada tulang ekor, yang setiap kita duduk bersila seperti ini, dia nggak pernah punya tumpuan. Sehingga karena kita dalam keseharian selalu mengerjakan sesuatu itu dengan postur yang malas, maka si tulang ekor kita selalu mencari tumpuan. Apa yang terjadi? Biasanya ketika kita duduk dengan tegak seperti ini, dia mencari tumpuan, kita akan menjadi begini. Dan ini membuat bagian perut kita tertahan. Perut kita tertahan, napas tidak akan bisa full. Ya, tidak akan bisa full, dan bagian daripada ulu hati kita tidak bisa nyaman. Leher kita menjadi mendongak ke depan. Biasanya 10 menit kemudian dia tertidur. That's why, itulah kenapa Sang Buddha katakan ujung kayang panidaya. Ujung kayang badan itu harus lurus. Dikatakan dalam kitab penjelasannya, with 18 backbones, resting end to the end. Yang namanya tulang belakang kita nih, spinal kita, backbone kita itu ada 18. Dia harus dibuat menjadi lurus dari ujung sampai ujung. Sehingga itu menopang posisi kita supaya kita bisa tetap lurus. Dan dengan tetap lurus, bagian daripada perut kita tidak tertekan. Dan napas bisa menjadi full dan leluasa. Dan kemudian, apa yang dimaksudkan itu adalah untuk menumbuhkan semangat. Kalau orang meditasi baru duduk, kemudian dia begini, dia nggak bersemangat. Tapi ketika dia tegak, selain dia bisa bernapas dengan penuh, tapi dia menumbuhkan semangat. Nah kemudian nanti ketika badannya sudah tegak, leher tidak mungkin condong ke depan. Ketika badan sudah tegak, maka leher akan lurus. Lurusnya leher tidak membuat kita memproduksi liur terus-menerus berlebihan. Kalau terlalu mendongak, bagian tenggorokan kita ini akan menjadi kering. So kita butuh posisi duduk dan postur yang lurus dan tegak. Itu yang Sang Buddha katakan ujung kayang panidaya. Berikutnya parimukhang sating upatapetwa, tegakkan perhatian di depan wajahnya. Nah ini yang orang-orang kadang nggak paham. Orang-orang mengatakan ya sudah ketika napas masuk diperhatikan, ya udah perhatikannya di hidung. Di beberapa kitab penjelasan bahkan dari beberapa guru pemeditasi di Thailand, yaitu Ajahn Damadaro, kemudian Ajahn Chah, bahkan Ajahn Brahm, itu menyebutkan kalau kita memperhatikan parimukhang di sekitar bagian hidung, itu bisa diperhatikan di bagian nostrils. Beberapa orang Indonesia, maaf ya, beberapa orang di Indonesia, maaf karena pesek hidungnya, itu biasanya nggak bisa mengamati di depan kedua lubang hidungnya, ya, dia nggak bisa mengamati sentuhan napas. Potaba itu adalah sentuhan. Dan dikatakan adalah sentuhan dari apa? Sentuhan dari napas masuk dan keluar. Mereka nggak bisa merasakan di atas bibir atas ini. Terus merasakannya di mana? Di bagian daripada rongga hidung. Tapi ketika meditasi jangan dicolok-colok hidungnya, ya. Cukup dirasakan di bagian rongga hidung itu sentuhan dari napas masuk dan keluar. Dan Anda harus tentukan. Kalau Anda biasanya mengamati napas masuk keluar, jangan pernah berpindah dalam satu sesi meditasi itu. Jangan karena Anda mungkin kreatif banget gitu ya. Dari hidung, aku pindahlah ke perut lah. Nanti dari perut pindah lagi lah ke sini. Gak bisa. Karena dengan multi daripada titik poin pengamatan objek, itu membuat kita gak bisa fokus lebih lama lagi. Maka bahkan disebutkan dalam beberapa penjelasannya, kalau sudah di titik ini, meskipun napas itu jadi halus, jangan diikuti. Karena kadang-kadang kan kita kan terlena ya. Wah napasnya enak diikuti sampai bagian perut, keluar lagi. Itu membuat kita nggak bisa akan masuk konsentrasi yang mendalam.
Sesimpel itu sebetulnya kita perhatikan di sini. Hanya di sini, perhatian kita ditegakkan di sini. Mau nanti muncul pikiran yang mengembara, dikembalikan lagi, kembali ke sini. Di bagian hidung. Mau nanti muncul sakit yang hebat, ya udah diperhatikan sebentar, sakit, kembali ke sini. Itulah kenapa Sang Buddha katakan so satwa asasati, satwa pasasati. Kalau dia bisa menegakkan perhatian seperti itu, maka dia bisa memperhatikan keluar dan masuknya napas. Ketika dia napas masuk, dia tahu napasnya sedang masuk. Ketika napas keluar, dia tahu napasnya sedang keluar. Dan sebagai umat Buddha, meditasi tidak berhenti sampai di situ. Memang beberapa orang di luar sana dengan berbagai macam keahlian dan spesialisasi mereka menggunakan itu sebagai intervensi, sebagai cara untuk menterapi seseorang supaya bisa bebas dari kegelisahan, bebas dari kecemasan, bebas dari trauma, bebas dari ketakutan. Dengan sampai situ aja mereka sudah bisa membuat intervensinya sampai membebaskan orang dari trauma dan sebagainya itu. Tapi yang Sang Buddha ajarkan itu baru pengantar. Tahapan pertama aja belum. Hebat ya Sang Buddha ya. Karena Sang Buddha orientasinya bukan hanya mengatasi sakit secara fisik, tapi untuk membebaskan kita, hanya mengamati napas masuk dan keluar, bisa sampai pembebasan. Kalau ibu bapak nggak percaya, ya jangan tanya saya. Maksudnya baca kitab sucinya langsung, baca di Anapanasati Sutta, Sang Buddha jelaskan dari awal step by steps, bagaimana proses itu bisa membimbing kita, leading to the liberations, membimbing kita untuk kepada pembebasan. Tahapan pertama yang biasanya saya sampaikan itu adalah ketika kita sudah tahu napas masuk dan keluar, masuk keluar dalam beberapa menit ya. Oke, dalam beberapa menit, saya biasanya dalam beberapa menit itu mengajak mereka napas masuk keluar, rasakan sensasi pada tubuh apa yang terjadi dalam diri kita. Dalam ketika kita napas masuk dan keluar ada tidak nyaman dalam tubuh tertentu, perhatikan bagian tubuh tertentu, rilekskan bagian tubuh tertentu. Sudah rileks, perhatikan lagi seluruh jasmani di scan secara keseluruhan. Perhatikan dari kepala sampai kaki, ada nggak yang masih nggak nyaman? Kalau masih ada yang nggak nyaman, perhatikan lagi, dia jadi rileks, kembali ke napas. Perhatian kita kepada napas mulai familiar, mulai mengenali objek napas itu dengan cukup baik. Maka kita bisa masuk ke tahapan pertama. Nah ini yang tahapan pertama, ini adalah ketika kita bernapas masuk, ketika kita bernapas keluar, ketahui bahwa napas itu panjang. Ketika bernapas keluar, ketahui bahwa napas itu panjang. Kenapa saya katakan panjang, ibu bapak dan teman-teman sekalian, dan kenapa dikatakan panjang? Karena seperti halnya kita beraktivitas, kita kan mengeluarkan energi yang cukup banyak kan. Maka ketika kita sudah beraktivitas kemudian duduk, maka napasnya seperti apa? Tadi saya jalan dari Kuti ke sini, sampai saya meditasi, bisa-bisa pingsan nih lama-lama nih. Karena mungkin deg-degan juga ya, sudah lama nggak bicara di depan. Terengah-engah. Nah itu adalah napas masuk yang panjang dan napas keluar yang panjang. Nah ketika dalam keadaan meditasi, meskipun kita sudah tahu napas masuk dan keluar, tapi napas kita sifatnya masih kasar, masih cepat, dan masih panjang. Maka di tahapan pertama ini, apa yang perlu dilakukan? Itu adalah melihat napas kita. Sang Buddha katakan, digang rasang asasati pajanati. Sikhati pajanati, dia melatih, dia mengetahui pajanati. Sikhati itu melatih, dia berlatih melihat atau mengetahui napas yang masuk itu adalah panjang, digang. Dan ketika napas itu keluar, dia tahu napas itu panjang. Dan powerfulnya, hebatnya dari sutta ini adalah mengajarkan kita dari momen ke momen untuk melepas. Bukan hanya sesuatu yang eksternal, tapi ternyata secara internal dari dalam diri kita, material ataupun mentality kita ini juga harus dilepaskan. Dalam hal ini adalah napas. Napas yang panjang, napas masuk panjang, napas keluar panjang. Kalau kita perhatikan di bagian rongga hidung terus menerus panjang, kita ketahui panjangnya ketika masuk, panjangnya ketika keluar, lama-kelamaan dengan kesadaran yang melepas, dia menjadi sedikit demi sedikit mereda. Tadinya mungkin panjangnya 5 meter kalau kita asumsikan,
Atau dalam periode waktu 5 detik misalnya. 5 detik, tapi lama-kelamaan dia menjadi memendek. Nah, ibu bapak dan teman-teman sekalian, kalau orang nggak memahami ini, dia akan masuk dalam kondisi dari awal sampai akhir, ya sudah panjang terus. Karena ada indikasi Anapanasati Sutta diterjemahkan di luar sana, itu adalah melatih pernafasan. Melatih pernafasan itu bukan yang dilakukan seperti Wim Hof. Wim Hof itu orang yang dikatakan sebagai fire breathing. Fire breathing itu adalah napas api. Dia bisa berjalan dengan badan telanjang, dengan kaki telanjang di es tanpa ada sedikit pun kain yang di badannya. Karena dia menggunakan napas api. Napasnya kayak gimana? Jadi dia membuat seluruh tubuhnya, elemen tubuhnya itu menjadi penuh dengan api dan panas. Nah, sehingga dia bisa berjalan di bagian daripada tempat yang dingin sekalipun. Tapi kita bukan seperti itu. Kalau kita melakukan seperti itu, kita nggak akan pernah bisa masuk ke dalam kondisi konsentrasi yang mendalam. Di dalam konsentrasi, di dalam meditasi, kita harus melepas. Mental, material, itu adalah tubuh jasmani kita harus dilepas. Sedikit demi sedikit. Maka napas yang tadinya panjang, lama-kelamaan dia menjadi reda, menjadi pendek. Maka ketika lama-kelamaan ini menjadi pendek, kita amati beberapa waktu. Sampai kita benar-benar mengamati nafas itu secara komplit, lengkap. Oh, ternyata ketika masuk panjang, ketika keluar panjang. Dan hati-hati, dalam prakteknya, biasanya pikiran kita baru beberapa menit, 2 menit, 3 menit, dia sudah diselundupi tuh sama yang namanya memori, diselundupi sama yang namanya pikiran, diselundupi dengan yang namanya perasaan, bahkan sakit secara fisik, dia bisa mengganggu kita. Biasanya ketika mengamati napas masuk panjang, dia lupa. Tiba-tiba sakit di bagian pinggangnya muncul. Aduh, sakit banget. Nah, itu kalau tidak diperhatikan, perhatian pada napasnya itu menjadi hilang. Dia menjadi nggak teramati. Justru dia fokus dengan sakitnya, aduh sakit. Akhirnya dia merasa tidak nyaman, dan ketidaknyamanan itu tidak bisa membuat dia konsentrasi. Nah, oleh karena itu, di dalam Vipassana, dalam praktek Vipassana, kita perlu yang namanya noting atau labeling, mencatat. Jadi apapun yang muncul selain daripada objek napas kita catat. Muncul sakit, catat sakit. Setelah sakitnya reda, kita kembali. Demikian juga ketika pikiran muncul, pikiran mengembara, catat, langsung ketahui pikiran. Secara nggak langsung kita melepas yang berkaitan dengan bukan objek meditasi, dan kita kembali lagi ke napas. Dan mulai perhatikan lagi napas yang panjang masuk, panjang keluar. Dan setelah itu lama-kelamaan dia menjadi memendek kan, ibu bapak dan teman-teman sekalian kan. Memendeknya itu dikatakan sebagai step kedua, tahapan kedua. Yang itu terjadi secara natural, secara alami. Bukan seperti melatih pernapasan. Napas itu seakan-akan dibuat-buat. Saya berikan kata kuncinya. Kata kuncinya adalah bernapaslah dengan penuh. Tidak perlu ditahan atau dibuat-buat. Dengan napas secara penuh, napas kita akan terjadi secara alami. Gimana napas bisa terjadi secara alami? Anda duduk dengan tegak. Anda duduk dengan rileks. Tegak tapi rileks. Napas akan secara alami. Kalau kita duduk membungkuk kemudian atau terlalu tegak seperti ini, bagian dari perut kita ini kram. Itulah kenapa tadi saya katakan kita harus memperhatikan tubuh jasmani. Karena Bante Utama pun pernah kasih saya 3 poin bahwa apa yang harus diperhatikan dalam kita bermeditasi itu sebenarnya 3 poin, 3 titik. Titik di bagian leher, uluwati, dan di bagian perut. 3 titik ini nggak boleh bengkok sedikit pun. Kalau bengkok, dia ada indikasi seperti rumah yang fondasinya miring. Apa yang terjadi kalau rumah fondasinya miring? Cepat runtuhlah. Kalau kita meditasi badannya bengkok ke belakang atau ke depan, maka dia akan cepat untuk runtuhnya. Tidak bisa bertahan lama. Nah, nanti napas kita ini semakin lama semakin pendek, kita ketahui. Napas kita tanpa dibuat-buat ternyata semakin lama semakin pendek. Pendek yang dimaksud itu adalah durasinya semakin pendek. Kenapa? Karena otak kita, brain kita tidak memerlukan oksigen itu terlalu banyak. Tubuh kita karena sudah tidak beraktivitas secara berat, itu tidak membutuhkan oksigen terlalu banyak. Dan intensitasnya itu tidak akan lebih banyak daripada ketika kita bekerja secara fisik yang berat. Dan durasinya itu akan lama-lama makin memendek.
Kenapa? Karena dia semakin lama semakin lembut. Selain semakin lembut akan semakin halus. Dan napas itu akan menjadi slow, menjadi perlahan. Masuknya pelan, keluarnya pelan. Masuknya pelan, keluarnya pelan. Itu dikatakan sebagai napas yang pendek. Itu belum tahapan akhir daripada kita bermeditasi napas ini. Baru tahapan kedua. Dan itu diperhatikan terus-menerus. Yang kalau saya memperhatikan dalam kitab penjelasannya, ketika kita melatih itu ya, lama-kelamaan muncul 3 hal. 1, muncul semangat. Kenapa muncul semangat? Karena ketika Anda bisa mengamati objek, masuk, keluar, Anda batinnya akan seperti seakan-akan bergairah untuk mengamatinya lagi. Setelah muncul semangat, dikatakan dalam bahasa Inggrisnya muncul gladness. Gladness itu seperti kegembiraan. Batinnya happy untuk terus-menerus attach, melekat dengan napasnya. Memperhatikan napasnya terus-menerus. Setelah muncul gladness, kegembiraan, muncul yang namanya equanimity, keseimbangan. Dalam fase keseimbangan ini, ada kemungkinan kita akan masuk sedikit demi sedikit konsentrasi yang sedikit lebih mendalam. Itulah kenapa kadang-kadang kalau kita napasnya sudah halus, sudah lembut, sensitivitas indera kita, telinga, hidung, dan sebagainya, seakan-akan menjadi lemah. Dan kalau yogi tertentu atau pemeditasi tertentu yang nggak punya pengalaman seperti ini, dia akan takut, jangan-jangan saya udah mati nih. Kadang-kadang napasnya semakin lama semakin lembut, dia kadang-kadang khawatir, waduh napasnya hilang, jangan-jangan saya sudah mati. Tenang aja, dalam kondisi seperti itu nggak akan mati. Itu karena konsentrasi kita, perhatian kita tidak bisa menangkap napas itu dengan cukup detil, dengan cukup jeli. Oleh karena itu setiap momen kita harus memperkuat perhatian kita. Kita mempertajam perhatian kita pada napas. Kalau perhatian kita pergi, tarik kembali. Pergi, tarik kembali. Sampai dia benar-benar kuat, Anda bisa bertransisi dari step 1 ke step 2. Kemudian bertransisi ke step 3. Bertransisi artinya Anda sudah sangat familiar dengan objek tersebut, dengan tahapan tersebut. Di tahap 2 Anda sudah bisa mengamati napas yang pendek semakin halus. Di saat momen itu, tubuh jasmani Anda sudah sangat lembut dan sangat tenang dan rilaks. Maka secara mental, itu sudah jauh konsentrasi berkembang dengan sangat detil. Maka Anda sudah bisa langsung bertransisi ke tahapan ketiga. Ke tahapan ketiga, Anda masuk ke dalam, dikatakan, pasambayang Sabakaya Patisangwedi. Sabakaya itu adalah the whole of the body, seluruh daripada tubuh jasmani. Tubuh jasmani yang dimaksud ini adalah breathe in and breathe out. Anda merasakan napas itu secara keseluruhan, the whole of the breath. Anda bisa mengetahui seluruh dari napas Anda yang masuk dan keluar. Kalau tadi hanya Anda mengamati panjang, kemudian pendek, ya, di tahapan ketiga Anda sudah bisa mengamati the beginning, the middle, and the end. Di awal, pertengahan, dan di akhir. Anda bisa melihat napas Anda yang masuk, awalnya seperti apa di bagian sini ya. Jangan berpindah, hanya di sini. Awalnya seperti apa, tengahnya seperti apa, akhirnya seperti apa. Begitu juga ketika napas itu keluar. Perhatian yang semakin tajam tanpa dibuat-buat, dia akan bisa menangkap dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan di dalam kitab penjelasannya disebutkan, ada 3 atau 4 golongan orang. Satu orang pertama, dia hanya bisa menangkap awalnya saja. Awalnya saja dia bisa menangkap dengan jelas, ya dengan plain, dengan jelas, dengan clear. Kemudian yang pertengahan sama akhirnya dia sulit untuk menangkap. Gak masalah, itu adalah tahapan pertama. Anda mulai bertransisi, wajar dong bertransisi, tapi Anda berusaha keras untuk bisa menangkap the whole of the breath tadi. Menangkap seluruh dari napas Anda. Ada bagian yang orang yang kedua, yang dia hanya bisa mengenali bagian pertengahannya aja. Awal dan akhir dia nggak bisa kenali. Dia sulit mengenali, tapi lama-kelamaan dia bisa mengenalinya. Dan orang yang terakhir, yang ketiga ini dikatakan, dia bisa menangkap hanya pada bagian akhirnya saja. Jadi dia hanya kenal ketika akhir daripada napas masuk, akhir daripada napas keluar. Karena perhatian dia belum sangat tajam. Tapi dia berlatih terus-menerus, berusaha keras,
Lama-kelamaan dia menjadi orang yang keempat. Awal, pertengahan, akhir, dia bisa experiencing. Pati sangwedi, dia bisa mengalami secara keseluruhan. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Ketika Anda merasakan masuk, keluar secara keseluruhan dari napas Anda, secara nggak langsung, Anda mengamati seluruh bagian jasmani Anda. Karena napas itu adalah manifestasi dan representasi daripada seluruh jasmani Anda. Jasmani Anda terbentuk unsurnya sama seperti nafas. Itulah kenapa kalau ada orang meditasi, sering kan kalau di interview sama Bante, gimana meditasimu hari ini? Tadi saya napasnya lembut banget Bante, sangat halus, dan badan saya seakan-akan ringan. Coba Anda perhatikan, gimana dia bisa tahu badannya ringan, sementara perhatian dia fokus hanya pada napas yang lembut dan halus. Itu karena nafasnya itu adalah representasi daripada tubuh jasmani. Napas yang lembut yang halus, maka membuat tubuh jasmaninya itu tidak banyak berkontraksi, tidak banyak bergejolak. Sehingga dia menjadi tenang, dia menjadi ringan, menjadi rileks. Maka secara nggak langsung, secara implisit dia tahu, secara tidak langsung dia tahu, oh badan saya pun ternyata menjadi ringan dan semakin tenang dan rileks. Nah di tahapan ini aja, ibu bapak dan teman-teman sekalian, Anda perhatiannya sudah sangat dalam. Baru 3 loh, dari 16. Gimana Anda merasakan tahapan ini sampai 12 dan 16? Itu nggak terbayangkan kan? Batin seorang arahanta, orang yang mencapai kesucian, atau para pemeditator yang sudah sangat senior, bisa mengalami 16 tahapan ini secara sekaligus. Konsentrasi, kebijaksanaan semuanya itu berkembang bersama-sama. Tapi saya harus ingatkan lagi, kasih disclaimer, 4 tahapan ini pun kalau Anda kembangkan 30 menit setiap hari, maka Anda sudah bisa memperoleh konsentrasi dan kebijaksanaan yang lama-lama semakin tumbuh dan berkembang. Ya, Anda sudah bisa menangkap whole of the breath, semua seluruh daripada napas dalam waktu katakanlah 5-10 menit dari durasi 30 menit. Itu Anda sudah semakin jelas mengamatinya. Masuk, keluar, seluruh napas dikenali sudah jelas. Anda bisa bertransisi ke tahapan yang keempat. Itu dikatakan sebagai pasambayang kaya sangkarang. Pasambayang itu adalah calm, tranquilizing, itu adalah menenangkan, merilekskan, mendudukkan, membuat semuanya menjadi stop. Apa itu? Kaya sangkarang. Kaya itu adalah jasmani atau tubuh. Tubuh yang dimaksud dalam penjelasannya adalah breathe in and breathe out. Napas itu sendiri. Sangkarang itu adalah semacam kondisi yang dikatakan di sini adalah gejolak. Gejolak daripada napas Anda. Jadi napas Anda yang bergejolak. Sembari Anda menghirup napas, sembari Anda menenangkannya. Ketika Anda menghembuskan napas keluar, sembari Anda menenangkan tubuh jasmani Anda. Itulah kenapa para yogi pemeditator ketika semakin lama dia meditasi, dia semakin rileks, seluruh badannya juga semakin rileks dan semakin nyaman. Malahan yang paling menurut saya adalah hebat itu adalah dia bisa duduk dengan kondisi kaki yang full lotus seperti ini dengan sampai 2-3 jam tanpa bergerak dengan posisi badan tegak lurus. Dan kalau kita sebagai orang yang baru 20-30 menit ini tahan, kakinya kesemutan, tapi dengan kekuatan konsentrasi dia, badan yang rileks, mental yang terkonsentrasi, mental yang fokus, dia bisa membuat sakit itu seakan-akan tidak mengganggu. Ada sakit muncul, tapi toleransi dan konsentrasinya itu membuat rasa sakitnya itu tidak mengganggu dirinya. Maka kenapa kalau sampai di tahapan ini orang bisa duduk 2-3 jam, itu dia bukan sedang main-main. Itu dia sedang menenangkan, mengembangkan konsentrasinya sampai sedemikian dalam. Dan dikatakan, saya pernah ngobrol juga dengan Bante Santacito, ini dikatakan di tahapan berikutnya saja, di tahapan berikutnya setelah ini, kalau Anda mengembangkan dengan serius, ini adalah tahapan di mana dekat sekali dengan yang namanya mental absorptions. Itu adalah batin yang tercerap, yang disebut sebagai jhana. Jadi Anda melatih 4 ini, itu sudah dalam konsentrasi akses, konsentrasi yang dekat sekali dengan jhana. Itu kenapa orang-orang ketika masuk retret meditasi, baru 2-3 hari,
batinnya sudah sangat maju dengan pesat. Baru 2-3 hari dia sudah bisa confirm, oh batin saya sudah dalam konsentrasi yang mendalam seperti ini, keadaannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kenapa? Karena dia melatih dari momen ke momen, dia sustain daripada napasnya itu, dia bisa memperhatikan dari waktu ke waktu dengan secara konsisten. Tubuh jasmaninya sudah fleksibel, batinnya sudah sangat terlatih. Itulah yang membuat orang-orang dan teman-teman kita sekalian yang sebagai yogi senior, pemeditator yang sudah sangat advance, mereka bisa duduk sampai 2-3 jam. Kalau kita baru duduk 30 menit kesemutan, itu namanya kita harus kembali ke step 1 lagi, ke step 1 lagi, ke step 1 lagi, berlatih ke step 2, belum kuat, balik lagi ke 1, step kedua belum kuat, balik lagi ke 1, kedua sudah kuat, ketiga belum kuat, kedua belum kuat, kedua kuat, kemudian tingkatkan ketiga sampai ke tahapan keempat. Dan kalau ini dikembangkan terus menerus, one day, saya nggak bisa kasih Anda garansi kapan ya, tapi one day kalau Anda tekun, Anda bisa mengalami konsentrasi yang mendalam itu, yang mana dikatakan terbebas dari 5 rintangan batin, yang diterjemahkan dalam Buddhis adalah jhana, konsentrasi tinggi. Nah, itu adalah hasil buah yang bisa diperoleh dari orang yang melatih samatha bhavana, meditasi pengembangan batin samatha. Jadi kalau di luar sana, dengan course yang 7 juta, 8 juta, hanya untuk menenangkan batin dalam waktu 10 hari, Anda cukup 30 menit setiap hari, mungkin sebulan 3 bulan, ketenangannya jauh lebih dalam daripada mereka. Dahsyat ya. Yang mereka mungkin baru di pengantar, kita sudah 4 step berikutnya. Kalau Anda belajar Anapanasati Sutta ini ya, kalau di kelas saya berarti masih ada 5 kelas lagi, karena saya akan jabarkan dari kelas ini, tahapan pertama dari aspek badan, yang di pertemuan berikutnya adalah bagaimana metode pengembangannya, aspek pikirannya, aspek daripada perasaan, dan aspek daripada objek-objek pikiran. Yang kalau diterjemahkan, 3 kelompok pertama itu mengandung 12 tahapan dari Anapanasati ini. Itu seluruhnya kalau dikembangkan bisa membuat seseorang masuk ke dalam kondisi jhana, bahkan sampai jhana tertinggi. Dan 4 tahapan berikut dari 16 dikatakan itu adalah proses orang berwipasana, yang kalau itu dilatih bisa lepasnya nafsu ragawi, bisa lepasnya kebencian, bisa lepasnya kebodohan, ketidaktahuan, dan orang mencapai pencerahan dari 16 tahapan tersebut. Tapi ibu bapak dan teman-teman sekalian, hari ini saya bisa hanya menjelaskan 4 dari 16 tahapan. Yang pertama, Anda hanya mengetahui napas masuk keluar. Steps kedua, Anda tahu napas itu yang masuk adalah panjang, napas keluar panjang. Tapi momen by momen, Anda melepaskan semua yang berkaitan dengan material ataupun mental kita, yang lama-kelamaan Anda akan masuk ke dalam kondisi napas itu menjadi pendek di steps kedua. Napas yang pendek, lembut, halus, lama-kelamaan membuat perhatian kita semakin tajam, Anda akan masuk ke dalam tahapan ketiga, yang mana Anda bisa mengamati seluruh bagian dari napas, awal, pertengahan, dan akhir. Ini membuat perhatian kita semakin tajam dan kuat, semakin rinci dan detil, membuat kita bisa masuk ke tahapan keempat, yaitu adalah tahapan di mana Anda menenangkan seluruh reaksi jasmani Anda. Sakit di bagian sini dengan konsentrasi yang tajam, sakit lenyap, balik lagi. Pikiran mengembara, pikiran tarik lagi. Perasaan muncul, perasaan. Memori muncul, memori, kembali lagi. Kemudian bosan, kembali lagi kepada objek. Nah, ketika itu dikembangkan, konsentrasi Anda sudah sangat mendalam, yang mana Anda bisa melatih pelepasan berkaitan dengan sesuatu yang kasar, dan di situ juga Anda bisa melatih konsentrasi sedemikian dalamnya dan ketenangannya sedemikian dalamnya, sehingga dari waktu ke waktu perkembangan batin Anda bisa terjadi secara bertahap.